Sapri Pantun kini telah tiada, namun kebaikan dan memori tentang Sapri masih terus teringat di kenangan para teman dan sahabat-sahabatnya yang benar-benar merasa kehilangan. Ditambah saat ini istri dari almarhum Sapri baru saja melahirkan anak keduanya, tak lama setelah Sapri Pantun meninggal dunia. Tentu saja istri almarhum Sapri merasa sangat kehilangan serta membutuhkan biaya untuk membesarkan anak keduanya. Mengetahui istri almarhum Sapri Pantun akan membesarkan anak keduanya yang baru lahir tanpa ada kehadiran Sapri Pantun, rekan serta sahabat yaitu Eko Patrio pun sudah meniatkan untuk membantu istri almarhum Sapri, salah satunya untuk biaya susu untuk anak yang baru saja lahir. Ya, untuk Bang Sapri, saya sudah komitmen untuk setiap bulannya untuk beli susu anaknya saya kasih 1 juta ya gitu ya setiap bulannya gitu, sampai terserah sampai nanti pokoknya yang penting istrinya nggak berkeluarga aja ya, karena kalau udah berkeluarga kan udah menjadi beban suaminya gitu ya, dan lagi pula saya kalau membantunya juga nggak enak gitu. Jadi selama belum menikah istrinya setiap bulannya dari saya pribadi itu 1 juta. Terus dari kantor pun juga kemarin kan dia menjadi keluarga besar atau manajemen kami gitu ya, juga ada uang apa namanya kayak semacam ya uang duka lah buat dia gitu segala macam. Jadi Sapri udah bukan saya anggap orang lain, saya anggap saudara. Jadi saya merasa anaknya Sapri ya udah saya anggap anak saya sendiri. Gini, saya setelah Bang Sapri meninggalkan kita bersama-sama, setelah pengumpulan dana itu saya serahkan semuanya kan waktu itu ya. Berkumpul berapa waktu itu ya? Hampir saya lupa 100 berapa ya? Aduh lupa, saya lupa nanti saya itu. Pokoknya ada gambarnya ada waktu itu di salah satu program TV terkumpul semuanya gitu. Dan individu-individu kayak Raffi, kayak Ruben gitu ya, kayak Ayu Ting Ting, Saskia Gotik juga membantunya gitu. Jadi buat saya mudah-mudahan ini meringankan beban Sapri. Iya. Jadi kita update aja terus, kalau sekarang ini sebulan 1 juta, mungkin kalau sekolah gimana antar segala macam. Ya insya Allah doain anaknya sehat, saya sebagai pribadi juga keluarga sehat juga, biar saling membantu, saling support. Sampai sekarang sih belum ada yang jago pantun kayak Sapri yang nyerocos tapi langsung on the spot langsung bisa berpantun gitu. Saya aja yang udah ngelawak 32 tahun aja nggak bisa itu berpantun, sumpah gitu ya. Oke. Selama hidup, Sapri Pantun dikenal dengan sosok yang mudah bergaul dengan siapapun dan selalu menghadirkan canda dan tawa. Maka tentu saja ketika keluarga Sapri membutuhkan pertolongan, banyak pihak yang tidak berpikir 2 kali untuk membantunya, meski sosok Sapri Pantun telah tiada. Salah satunya adalah Ruben Onsu yang membiayai biaya persalinan kelahiran anak kedua almarhum Sapri. Nah, sebenarnya aku tuh udah di WhatsApp sama dia. Karena dia suka bercanda, saya sama dia tuh suka bercanda deh pokoknya. Karena ada salah satu outlet makanan saya itu deket rumah dia. Jadi kadang-kadang, woi gue beli minuman lo. Woi, jadi suka bercanda-bercanda gak penting. Nah terus dia kemarin tuh bercanda. Nah dia ngomong, Ben buat lo bisa bantu gua gak buat biaya lahiran? Gitu katanya. Terus lahiran lah kapan buntingnya bininya? Gitu, jadi maksudnya nggak saya pikir bercanda gitu, karena dia kan suka kayak gitu. Kalau saya lagi lewat juga, kalau saya lagi gemuk banget gitu, woi bunting loh gitu, dia suka bercandaan gimana sih gitu. Itu sebenarnya saya ingin membalas apa yang menjadi permintaan beliau sebenarnya, karena beliau minta berapapun bantu-bantulah gitu. Jadi buat saya nggak usah berapapun lah, langsung di cover semua aja gitu. Saya sudah minta adiknya urus semua prosesnya, karena dikit lagi tanggal 18 lahiran kan gitu. Terakhir saya tanya tuh berapa dol terakhir saldo, sekian kak gitu. Oke, saya berarti udah tahu tugasnya apa yang saya harus lakukan. Jadi makanya teman-teman yang ada di acara yang bareng sama Sapri semuanya juga udah kita share nomor rekeningnya, jadi langsung transfer ke rekeningnya Sapri gitu. Kalau buat saya mah kalau lagi suatu yang kesusahan, saya lebih seneng hadir gitu dibanding ada yang pesta gitu. Kalau pesta mah masih bisa entar-entaran lah gitu. Tapi kalau kesusahan, karena saya berangkat dari orang susah sih mbak gitu, jadinya saya tahu betul sebenarnya pada saat itu yang saya harapkan tuh apa gitu. Nah karena saya tidak dapatkan itu, akhirnya saya mencoba
melakukannya sekarang ini dengan cara saya gitu. Saya nggak mikirin baliknya Mbak, saya emang nggak mikirin baliknya. Tapi yang saya pikirkan adalah kalau pada saat itu gue di posisi itu, gue maunya orang ngelakuin gue untuk gue ini begini. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Jadi ketika saya waktu itu lagi meratap lagi nih, sebenarnya saya kepengen ada sosok yang begini, ada yang gini gitu. Jadi, nah itu yang saya lakukan sekarang ini gitu. Saya nggak berpikir akan berbalik, akan ini, enggak lah. Saya nggak mikir gitu. Buat saya itu udah semua Tuhan yang ngatur gitu. Udah rezeki, pahala kita, tingkah kita, semua kita, ya mungkin menurut kita sopan. Tapi kalau ada orang yang tersakiti dengan kalimat itu kan tetap akan jadinya dosa gitu. Jadi saya juga bukan orang yang benar, saya juga bukan orang yang baik. Tapi minimal saya bisa menjadi, saya bisa berguna lah buat orang-orang sekeliling saya lah. Gak usah orang banyak lah, saya bisa berguna untuk orang sekeliling saya. Enggak lah, gue mah karena ngikutin hati aja gitu. Jadi bukan karena sesuatu yang itu, enggak. Jadi memang karena hati gue tergerak, ya langsung aja gitu. Jadi ya gak usah pakai mikir gitu. Saya tahu ketika mendengarkan ceritanya ini, oh berarti solusi yang harus gue lakukan kan. Jadi dari hasil cerita itu apa yang harus lu lakukan gitu. Jadi kalau orang lu cerita cuma dengan kata sabar, ya orang sabar juga bisa ngomong sabar. Solusinya apa? Itu kan gitu. Tapi pernah nggak kok di titik terendah atau titik paling susah mendapat sebuah bantuan yang enggak ya malah. Enggak malah. Karena itu gue membalas itu semua sekarang gitu. Gak ada, wah gue mah dulu mah salah satu orang yang dihina, boro dilihat, muka ada jerawat aja, istilahnya disuruh keluar dari tempat casting gitu. Jadi biasalah itu, gue sudah melewati itu. Makanya ketika ada dalam suasana yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan, saya akan melakukan dengan cara saya gitu. Tapi ketika saya menyerah dan yang lainnya, pasti saya akan minta bantuan orang lain gitu. Mungkin pelajaran yang mungkin Koko dapat ketika Iya harus gitu sih. Karena ya buat saya sekarang lu bisa makan enak, belum tentu besok bisa. Sekarang lu bisa ngomong begini, belum tentu besok lu juga gak ketemu gue gitu. Jadi kan orang kan ya umur, nasib, ajal, maut udah Tuhan yang ngatur. Kita punya rencana, kita punya keinginan, punya halu. Tapi kalau kata Tuhan selesai lo selesai, bahagia lo bahagia. Tapi berserah aja. Itu saya kaget tuh Kak. Kemarin saya masuk ruang operasi itu jam 7:30 ya. Saya foto, saya kan sosmed Bang Sapri, Instagram sementara saya pegang kan. Saya masukin sosmed, tiba-tiba 5 menit Ruben nelpon. Dol, lagi di mana katanya? Lagi di rumah sakit, lagi mau operasi. Kok kata Ruben nanya, kok nggak tanggal 18? Saya jelasin kan yang tadi itu karena udah ada konstruksi flag kan ya. Akhirnya ya udah kata Ruben, nanti biayanya telepon ke Ujan katanya berapanya. Saya juga kaget, saya nggak enak kan sama Ruben, terlalu baik kan sama dia, makanya saya udahlah. Saya juga ada gitu kan sedikit dari bantuan Ruben kemarin masih ada, saya simpen. Cuman Ruben bilang, yaudah ntar bilnya foto katanya. Ya udah Kak, saya bilang. Jadi emang Ruben mau biayai semua sih, sampai bener-bener semua, mau obat-obatan. Kan bau Dede ini kan kalau mau dibawa pulang kan harus bayar bil dulu ya. Bayar kamar berapa, jadi nanti totalin sama Ruben katanya ya dia sangat peduli, alhamdulillah gitu kan. Ruben juga peduli banget, teman-teman yang lain juga ada yang peduli sama Bang Sapri sih. Iya benar, waktu itu Mas Eko waktu dirawat di rumah sakit sana almarhum Bang Sapri ya, dikasih bantuan nih Dol buat nanti persalinan. Saya sih bilang apa adanya, sebelum Pak Eko bilang seperti ini, Pak Ruben udah bilang juga untuk membantu. Pak Eko bilang ya udah pokoknya bantuan dari Mas Eko ini Pak Eko disimpan aja, dia bilang gitu buat yang lain. Kini yang dirasakan oleh istri almarhum Sapri adalah antara kebahagiaan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Irma Suryatin pun bercerita bagaimana sang suami menginginkan bayi berjenis kelamin laki-laki yang ternyata harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, takdir berkata lain. Almarhum Sapri belum sempat melihat anak laki-laki yang sudah lama diimpikan. Maka inilah curahan hati Irma Suryatin hingga meneteskan air mata. Sedih banget Kak. Harusnya papanya yang ngajakin.
tapi malah omnya ya kalau masih ada ya pasti dia nemenin. Dia kan semangat, dia udah semangat banget pengen nemenin jagoannya lahir, dia bilang gitu. Pasti selalu dampingin aku terus gitu. Sedih, bahagia gitu, maksudnya ingat papahnya gitu kan. Anak cowok mbak, ya maksudnya kakaknya kan udah cewek, dia bilang ntar anak kedua mudah-mudahan cowok ya mbak gitu. Iya, insya Allah aku temenin, walaupun syuting nanti aku izin, kata dia gitu. Aku izin mau nemenin kamu lahiran, katanya. Berarti Dia pengen nemenin, dia semangat banget pengen nemenin gitu. Orang yang baik hati itu pasti juga dia juga banyak dengar dari cerita orang juga. Emang papanya itu baik banget, sama siapapun baik. Dia rajin sedekah, orangnya kalau punya uang tuh nggak pelit sama siapapun. Harus kuat, lebih sharing juga. Pokoknya sharing dulu kan masih kecil kak. Jadi demi anak-anak harus kuat, biar dia juga, biar papanya juga gak khawatir gitu. Kalau saya lemah, gimana anak-anak? Jadi anak yang pintar, soleha. Kakak saya rindu jadi anak yang soleha, biar papa bangga di sana, biar papa bangga ya di surga melihat kita bahagia. Kita harus kuat dan semangat. Papa, kita ikhlas. Papa yang tenang di sana ya Pak. Alhamdulillah Dede lahir sehat walafiat. Berat badannya 2,8, terus panjangnya 48 cm, sehat. Sayanya juga sehat, alhamdulillah. Iya, kendalanya nggak sesuai sama rencana, nggak sesuai sama jadwal sesarnya. Tadinya kan jadwalnya hari Selasa tanggal 18 Mei. Ternyata pas tanggal 15 Mei tuh malam minggu sayanya udah mules duluan. Udah mulai sama ngeflek. Ya udah langsung buru-buru ke rumah sakit. Dede agak kuning, jadi harus disinar dulu 2 hari. Nah, namanya Irsyan Muhammad Kafi. Panggilnya kan namanya siapa? Panggilnya Kafi, kata papanya. Panggilannya Kafi aja, dia suka sholawat Kafi, katanya gitu. Irsyan Muhammad Kafi artinya, Irsyannya itu nama gabungan aku sama papahnya Mas Erin, Irma Sapri Serin. Kalau Muhammad Kafinya itu kata papahnya laki-laki yang terpuji katanya. Gitu. Pengen kayak bapaknya, baik ke semua orang, rajin sedekah gitu. Jadi anak yang soleh. Senang banget sama sholawat Allahul Kafi ya kan. Dia selalu sholawat itu Allahul Kafi. Nah sempat bilang nih sama sang istri nih ya, gimana nama kita nih, kita kasih nama belakangnya Muhammad Kafi.